Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Winti Julia Analismi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Informatika sesi 2019B. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Di sini kami memiliki beberapa anggota. Yang pertama, Rahmanda Putra. Yang kedua, Winti Julia Analismi. Yang ketiga, Rahmatin Anissa. Yang keempat, Cindy Cynthia Mardia. Yang kelima, Devita Mutiara. Baiklah, materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmatin Anissa akan membahas materi tentang penerapan sistem informasi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan travel. Fungsi penting yang terbentuknya SIA dalam sebuah organisasi antara lain yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Peran sistem informasi akuntansi pada perusahaan travel. Sistem informasi akuntansi menyediakan nilai-nilai untuk pelanggan. Hal tersebut membutuhkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berbeda-beda dan dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk rantai nilai atau value chain yang memberikan dukungan pelayanan purnajual kepada para pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan dan organisasi. Sistem informasi akuntansi memiliki banyak peran penting dalam perusahaan, seperti memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, memperbaiki pengambilan keputusan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Aktivitas-aktivitas pendukung dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Sistem personalia. Sumber daya manusia melibatkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, dan pemberian kompensasi serta keuntungan bagi pegawai. Yang kedua yaitu sistem manajemen dan sistem geografi. Teknologi merupakan aktivitas yang meningkatkan produk dan jasa. Contohnya, penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi informasi yang baru, wilayah penekanan usaha, penambahan tempat wisata, pengembangan website, dan desain produk. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen dan sistem akuntansi. Pembelian atau purchasing termasuk seluruh aktivitas yang melibatkan memperoleh dari kumpulan fasilitas sebuah produk dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas utama. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu penerapan sistem informasi OWAS. OWAS atau Office Automation System merupakan sistem aplikasi yang berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email internal perusahaan. Kegunaan email internal ini pun sama, yakni untuk menyampaikan sesegera mungkin informasi pada seluruh departemen suatu perusahaan, seperti undangan meeting, pengumuman tentang suatu hal, sampai dengan diskusi antar departemen atau instansi. Semua dapat dilakukan dengan adanya email internal ini. Cara kerjanya email internal dalam OWAS adalah mail server hosting sendiri. Semua email masuk dan keluar ditujukan langsung kepada mail server dedicated yang penempatannya berada di perusahaan Anda sendiri. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dari kerja mail hosting server sendiri adalah yang pertama, semua lalu lintas email masuk dan email keluar berada pada jaringan lokal saja. Yang kedua, email internal antara sesama pengguna di satu kantor tidak memerlukan lalu lintas yang jauh. Yang ketiga, penanggung jawab atau electronic data processing bisa mengatur sendiri kuota pada kotak surat setiap pengguna. Selanjutnya yang keempat, penanggung jawab atau electronic data processing bisa mengatur dan membuat pengguna lokal email saja. Selanjutnya, kelima, user bisa melacak semua email masuk dari email keluar tanpa jeda waktu. Dan yang terakhir yaitu adalah user akan memiliki alat bantu yang dapat mengatur mesin anti-spam yang lebih fleksibel. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kekurangan dari cara kerja mail hosting server sendiri adalah yang pertama, mengalokasikan dana untuk memiliki infrastruktur seperti mesin server, software mail server, listrik, koneksi internet dengan IP publik yang harus hidup 24 jam supaya email tidak terputus. Yang kedua, harus memiliki DNS atau domain name server supaya jaringan menuju mail server Anda bisa dikenali oleh internet. Penerapan sistem informasi manajemen. Peran penting dari sistem informasi manajemen dalam sebuah bisnis yaitu yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dari hasil karyawan hingga manajer. Yang ketiga, mengasah kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, membantu setiap karyawan dengan perusahaan untuk membuat keputusan dengan baik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Cindy Mardia Wahyuni ingin menjelaskan materi tujuan dari sistem manajemen informasi, yaitu 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga produk penjualan produk dan tujuan sejenis lainnya. 2. Menyediakan informasi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta perbaikan yang bersifat berkelanjutan. 3. Yaitu tolak ukur pengambilan keputusan. SIM yang menggunakan sistem berbasis komputer yaitu 1. Decision Support System atau DSS. 2. Office Automation. 3. Artificial Intelligence Export System. Penggunaan teknologi internet yaitu bekerja dan membantu proses bisnis elektronik, commerce atau e-commerce, dan kolaborasi perusahaan. Pada prinsipnya merupakan pertukaran nilai dan manfaat secara online. 7 alasan utama pembelian secara online yaitu 1. Menghemat waktu dan tidak pergi ke pasar atau TUK. 2. Dapat berbelanja saat toko tutup. 3. Menghindari keramaian atau kekacauan. 4. Kemungkinan menemukan harga yang lebih baik. 5. Dapat menemukan produk secara lebih mudah. 6. Dapat menemukan produk yang tidak tersedia di toko. 7. Lebih mudah membandingkan harga. Sekian dan terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mata kuliah Konsep Sistem Informasi Prodi Pendidikan Informatika sesi 2019B. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kata-kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami sebagai kelompok penyaji mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian materi dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.